Jika itu terjadi, maka sangat mungkin reproduksi pada manusia akan sulit terjadi. Jika jangka panjang, dalam waktu yang panjang, sangat mungkin menyebabkan kepunahan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi reproduksi manusia, mata pelajaran biologi yang dikaitkan dengan kompetensi spiritual, di mana kompetensi spiritual ini akan diharapkan mampu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bisa memberi manfaat dan semoga bisa di-share berkali-kali ya, agar manfaatnya juga semakin meluas. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Reproduksi. Yang kita bahas ini adalah reproduksi manusia. Berarti sebelum melakukan reproduksi, ada kalanya harus melalui proses yang disebut sebagai pernikahan, yaitu aktivitas yang sah dengan syarat dan rukun tertentu menurut agama Islam. Ini bisa dikaitkan dengan materi PAI ya. Jadi ada penekanan kaitan antar mapel yang juga ditekankan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, setelah pernikahan dilalui, ada perkawinan, yaitu pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah alat kelamin ini dipertemukan, maka terjadilah pembuahan, yaitu pertemuan antara sel kelamin laki-laki, dalam hal ini adalah sperma, dan sel kelamin perempuan, dalam hal ini adalah ovum. Pembentukan sel kelamin ini melalui proses pembelahan. Jadi sebelum sel kelamin tersebut dikeluarkan untuk dipertemukan, sebelumnya melalui proses pembelahan dengan syarat tertentu. Oke, kita lanjut. Kita tarik ke belakang ya, jauh ke belakang sejarah makhluk hidup pertama di bumi. Ini ada hubungannya dengan pembelahan sel reproduksi sel kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu sperma dan ovum. Ini saya dapatkan informasinya dari buku yang berjudul Mukjizat Suhu Tubuh. Penulisnya ialah Masashi Saito, seorang dokter spesialis Jepang yang berdinas di Amerika Serikat. Pertama, di bumi ini dihuni oleh makhluk bersel tunggal, sejenis bakteri ya, makhluk archaeosit atau makhluk archaeosit ya, archaeosit, di mana makhluk ini hidup tanpa oksigen karena saat itu di bumi masih belum ada oksigen, tapi dia mampu bertahan. Kemudian dia melakukan metabolisme anaerobik, yaitu memperoleh energi tanpa adanya oksigen. Setelah di bumi terdapat oksigen, muncullah makhluk mitokondria, di mana makhluk ini membutuhkan oksigen untuk hidup dan juga melakukan metabolisme aerobik, yakni memperoleh energi dari oksigen. Ini saya dapatkan dari buku Mukjizat Suhu Tubuh ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Apa hubungannya dengan sel sperma dan sel ovum? Baik, kita lanjut.
perbedaan karakteristik archaeosit dan mitokondria. Jadi perlu dipahami apa sih sebenarnya hubungan archaeosit ini dengan mitokondria, dengan sel kelamin sperma maupun ovum. Ternyata manusia merupakan gabungan dari dua jenis makhluk ini. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri metabolismenya. Mari kita buktikan. Ini juga saya dapatkan dari buku yang sama yang ditulis oleh Masashi Saito yang saya sebutkan sebelumnya. Pertama, makhluk archaeosit ini melakukan metabolisme anaerobik atau tanpa oksigen. Aktif melakukan pembelahan di lingkungan yang minim oksigen, artinya memiliki suhu yang rendah. Ini memiliki karakteristik seperti sperma. Jadi sperma itu aktif melakukan pembelahan secara anaerobik metabolismenya, dan aktif melakukan pembelahan di lingkungan yang bersuhu rendah. Ini diproduksi di testis ya, kalau sel spermatozoa. Selanjutnya, mitokondria ini melakukan metabolisme aerobik. Artinya dia aktif melakukan pembelahan di lingkungan yang bersuhu tinggi, mengandung banyak oksigen. Mitokondria ini adalah nenek moyang dari sel ovum yang diproduksi di ovarium. Lanjut, perbandingan posisi ovarium dan testis dalam tubuh manusia. Pertama kita lihat ada alat kelamin laki-laki ya ini ya. Ini ada testis. Lokasinya itu di luar tubuh, artinya tidak menyatu dengan tubuh utama manusia. Artinya kalau tidak menyatu, dia memiliki suhu lebih rendah. Karena kita tahu dalam tubuh manusia itu memiliki suhu yang lebih tinggi daripada di luar tubuh. Bagaimana posisi ovarium? Ovarium ternyata berada di sekitar perut, artinya dia di dalam tubuh manusia. Berarti dia memiliki suhu lingkungan yang lebih tinggi. Kondisi ini sudah sangat sesuai untuk sperma maupun ovum melakukan pembelahan. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, sperma akan aktif melakukan pembelahan di wilayah atau lingkungan suhu yang rendah. Maka sama Allah ditaruhlah sperma di luar tubuh utama, di luar bagian tubuh utama. Sedangkan ovarium ini membentuk ovum yang aktif melakukan pembelahan di lingkungan suhu yang tinggi. Maka sama Allah ditaruhlah ovarium ini di tubuh wanita di bagian sekitar perut. Artinya dia berada di dalam tubuh yang memiliki suhu lebih tinggi. Coba kita berandai-andai. Seandainya testis itu ditaruh di posisi ovum atau di sekitar perut, maka akan sulit terjadi pembelahan sel karena testis membutuhkan suhu lingkungan yang rendah untuk membelah atau melakukan pembelahan. Demikian pula dengan ovarium. Seandainya ovarium di posisi testis atau berada di luar tubuh, di dekat anus ya, atau di luar bagian tubuh utama, juga akan sulit terjadi pembelahan sel jika kedua posisinya ditukar. Jika itu terjadi, maka sangat mungkin reproduksi pada manusia akan sulit terjadi. Jika jangka panjang, dalam waktu yang panjang, sangat mungkin menyebabkan kepunahan pada manusia. Baiklah, terima kasih. Semoga penjelasan yang cukup panjang ini bisa memberi manfaat
Sampai bertemu lagi di konten-konten yang lain. Jangan lupa terus dukung kami agar terus aktif membuat konten-konten yang berkualitas dengan subscribe, share, dan like serta komen di komentar di bawah video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.